Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Galan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan melanjutkan ya konten yang beberapa minggu sudah tertunda ya ini lanjutannya kemarin yaitu persamaan garis lurus part yang kedua. Jadi saya anggap part pertama itu kalian sudah bahas, sudah paham ya. Artinya ini adalah bagian lanjutan part yang kedua. Apa nih yang bahas? Tentang gradien. Nah, apa itu gradien? Jadi sebelumnya silakan terlebih dahulu like dan subscribe di channel Rahmat_Galan untuk mendapatkan konten-konten yang menarik tentunya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini ya persamaan garis lurus part yang kedua kita akan membahas tentang gradien. Ini adalah peta konsep yang beberapa minggu lalu sempat saya utarakan ya. Jadi kita sudah masuk ke mana nih? Sudah masuk ke kedudukan garis serta gradien ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini gradien suatu garis melalui dua titik yang diketahui. Yang kedua, menentukan gradien garis yang sejajar dengan sumbu X dan Y dan menentukan gradien garis apabila diketahui kedudukan garis tersebut apakah dia sejajar maupun yang tegak lurus. Cuman dalam konteks saya kali ini yang part kedua, saya akan lebih tekankan kepada hanya menentukan gradien dari garis yang diketahui maupun dari persamaan dan titik yang dilalui. Nah, untuk part yang ketiga nanti saya akan fokus ke gradien yang sejajar maupun yang tegak lurus dari persamaan yang dimaksud, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ya, seperti ini. Jadi ada sebuah perumpamaan atau sebuah sebuah tangga. Jadi gini, ketika tangga itu dalam merancang suatu tangga haruslah memperhatikan kemiringan. Nah, kemiringan itu kan misalnya gini, pernah kita melalui suatu tangga yang ekstrim ya, artinya apa? Miringnya parah gitu kan. Jadi itu bisa sih dilalui, cuman kita nanti mudah untuk terpleset seperti itu ya. Yang kedua, nah ini ketika suatu kendaraan melalui sebuah tanjakan maupun turunan, pasti kamu akan merasa ya, ini tanjakan ini curam atau tidak, berapa kira-kira kemiringan sudutnya, atau kok berapa nih daya atau kecepatan yang harus kita lakukan atau kita sesuaikan dengan tanjakan maupun turunan yang kita lalui, seperti itu. Jadi nanti kita notasikan ke dalam diagram Kartesius, seperti itu ya. Ya, ini cuma analogi ya. Jadi perumpamaan supaya kamu dapat gambaran apa sih pengertian dari gradien itu. Jadi gradien adalah kemiringan suatu garis gitu ya. Nah, seperti ini ya yang saya bilang tadi kan, pengertian gradien adalah kemiringan garis yang dinyatakan dengan apa nih? Perubahan sisi tegak, apa itu tegak? Vertikal dengan perubahan per sisi datar atau horizontal, seperti itu. Tapi nanti ada sebuah tuh garis yang miring seperti itu, makanya disebut gradien atau kemiringan. Oke, coba kita lanjut ya. Ya, disimbolkan dengan M. Ini nggak usah kamu tahu ya. Jadi ini sebuah gambaran dalam diagram Kartesius. Jadi nanti ada sebuah titik yang dilalui baik maupun titik X1 atau Y1, X2 dengan Y2. Nanti ini perubahannya akan kamu lihat di dalam soal ya, seperti itu ya. Jadi nanti saya aplikasikan juga ke dalam software GeoGebra yang kemarin sempat kita demonstrasikan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya. Kalau dalam diagram Kartesius jadi seperti ini. Ya, nanti ini sebuah koordinat mana yang tegak. Tegak adalah ini 17 meternya dan perubahan sisi datarnya adalah 100 meter. Jadi nanti dari ini membentuk suatu segitiga, nanti dari ujung A ke B itu ditarik garis lurus yang berwarna biru ini, maka disebut dia kemiringannya. Itu yang nanti kita maksud berapa kemiringan dari suatu garis yang dimaksud, seperti itu. Ya. Oke. Jadi dapat kita analogikan dalam matematis, tegaknya tadi berapa? 17 meter. Lalu yang datarnya 100 meter. Jadi 17 dibagi 100 adalah kemiringannya
0,17. Nah, ini nanti kalau di dalam di dalam geometri atau maupun ke dalam trigonometri ini bisa kita konversi ke dalam derajat seperti itu ya. Oke, nanti itu pembahasan yang akan datang seperti itu ya. Ya, ini oke yang tadi kita bahas. Tadi ada komponen apa? Ada komponen X dan Y. Tentu ya, kenapa? Karena kita kan berhubungan dengan diagram Kartesius. Maka dapat disimbolkan gradien adalah variabel Y dibagi dengan variabel X seperti itu. Nah, ini apa sih? Buat apa sih? Lalu di dalam persamaan buat apa sih seperti itu? Nanti kita akan jelaskan ya. Kalau nggak percaya dengan dengan grafik, nanti kita akan demonstrasikan kepada dengan software GeoGebra. Oke ya, lanjut. Ya, dengan kemiringan M. Nah, maka notasinya adalah ketika ketemu dengan gradien, maka Y sama dengan MX, di mana M adalah gradien. Nah, Y itu adalah simbolnya ya. Jadi, Y sama dengan MX. Jadi, nanti di dalam persamaan yang keluar itu adalah Y sama dengan. Ya, seperti itu. Jadi, nanti ada hubungannya juga dengan yang lalu. Jadi, nanti kalian tinggal notasikan dengan apa? Dengan Y sama dengan, lalu tentunya dengan apa? Dengan pindah ruas seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini yang ketahui kemarin. Jadi, persamaan itu kan bisa AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, tergantung dari si pembuat soal tersebut. Seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau diketahui gradiennya itu M dengan persamaan Y sama dengan MX plus C? Ya, ini. Ya, yang saya bilang tadi apa nih? Pindah ruas. Jadi yang kita ambil itu hanya variabel Y-nya saja. Jadi Y sama dengan tetap. Ini kan ruas kiri dan ruas kanan. Ini ruas kiri tetap, ruas kanan. Ini A pindah ruas menjadi min AX. Nah, gimana dengan C-nya? Nah, C-nya ini kita anggap tidak ada. Artinya kan kita hanya hanya mengambil Y sama dengan MX seperti itu. Coba kita lanjut. Iya, gitu ya. Jadi ini adalah yang saya lingkar warna merah itu adalah disebut dengan gradien. Jadi gradiennya Y sama dengan min A per B. Jadi A dibagi B, X-nya variabel. Jadi min A per B itu disebut gradiennya. Bagaimana dengan C-nya? Ya, ini yang saya bilang tadi ya. Ini kita anggap dulu nggak ada. Seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut. Ya, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah ketika gradien persamaan garis AX plus BY plus C atau sama dengan C atau sama dengan 0 adalah min A per B. Ya, jangan terfokus kepada rumus, tapi pahami konsep seperti itu. Itu adalah ciri khas cara belajar saya seperti itu ya. Coba kita lanjut. Nah, ini ada contoh nih. Ketika ada 2Y sama dengan 5X min 1. Nah, lihat dulu. Apakah ini persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0? Ya, benar. Kenapa? Ini adalah simbol persamaan garis lurus ya. Tapi, lihat di sini. Kita kan butuh Y-nya ya. Apakah Y ini akan berubah posisi menjadi minus gitu? Nanti ini ada dua pertanyaan ya. Seperti itu. Bagaimana? Yang pertama dulu kita bahas ya. Nah, 2Y sama dengan 5X min 1. Nah, oke, sekarang kenapa saya bilang ini harus dibagi dengan 2? Coba saya coret dulu nih. Kenapa dia harus dibagi dengan 2? Ada apa? Kenapa harus bagi dengan 2, Pak? Kenapa? Ya, iya benar. Karena kan ini harus Y sama dengan ya. Harus Y sama dengan. Jadi kalau misalnya dia keluarnya harus Y, berarti harus sama-sama dibagi dengan 2. 5 dibagi dengan 2 jadi 5 per 2. Bagaimana dengan min 1-nya? Ini dia tidak berlaku apa-apa. Maka Y-nya atau gradiennya sama dengan 5 per 2X. Seperti itu. Ya, gampang ya, mudah ya. Yang kedua. Nah, ini 3X min 4Y. Nah, pindah ruaskan dulu. Oke, ketika ini min 4-nya tetap. Kenapa dia tetap? Ini kan ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, ruas kirinya mana? Min 4Y. Berarti min 4Y tidak pengaruh atau tetap tandanya. Bagaimana dengan 3-nya?
3-nya harus pindah. Oke, kita coret-coret dulu ya. Ini harus pindah nih di sini. Ya kan? Berarti min 3x-nya jadi negatif, pindah menjadi min 3 seperti itu. Maka bisa kita masukkan. Nah, lihat di sini. Di sini sudah y-nya belum? Sudah y sama dengan belum? Belum ya. Kalau belum diapain nih? Kalau belum ya harus dijadikan dia supaya jadi y. Nah, saya dibagi dengan min 4. Kenapa jadi min 4? Supaya 1. Kan y-nya supaya 1. Maka min 3 dibagi min 4. Min bagi min apa? Plus. Jadi 3/4x seperti itu. Ya. Oke, saya hapus dulu ya supaya nanti kita bisa lanjut. Saya rasa mudah ya. Ini masih standar. Intinya apa? Kalian jangan sampai salah memindahkan ruas. Fatal akibatnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi gradiennya adalah 3/4. X-nya gimana Pak? Nggak usah, karena yang tanya hanya gradien. Begitu pula dengan C-nya, tidak usah seperti itu. Saya hapus dulu ya yang sudah ada. Oke. Oke, saya hapus dulu ini. Ya, oke, ini dihapus, ini dihapus. Oke, coba kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Untuk part yang keberapa nih? Ya, oke, coba kita lanjut. Ya, pembuktian dengan software GeoGebra. Jadi, ini sudah saya aplikasikan ke dalam software GeoGebra ya. Artinya, nanti kalian coba sendiri dengan software tersebut. Intinya nih saya udah assesskan ya. Jadi ketika 2y sama 5x min 1 itu nanti mengapit di mana nih? Min 1 di sini dan terus sampai ke atas seperti itu. Ya, saya rasa ini mudah ya. Jadi kalian nanti coba saja di rumah dengan software tersebut. Tapi intinya apa? Software ini hanya sebagai penerapan ya. Artinya bukan sebagai kalkulator seperti itu. Oke, coba kita lanjut. Ya, ini ya. Yang kedua. Nah, ini tadi. Mengapit di mana? Mengapit jadi 3x min 4-nya sama dengan 10. Mengapit di mana nih? Di kurang lebih di angka hampir min 2, sekian ya. Ini juga sama, 3, sekian. Jadi angkanya tidak begitu bagus. Jadi kita tarik garis lurus, maka sampai ke sana. Nah, gitu. Itu adalah kemiringan garis dari kedua soal tersebut. Seperti itu. Oke, coba kita lanjut. Ya, ini ya. Nah, bagaimana kalau menentukan garis dari grafik? Nah, misalnya gini, saya punya garis, saya punya 2 titik ya. Titiknya yang pertama di mana? Nih, yang merah ini. 0,0 dengan 4,2. Dia kan punya X1 dengan Y1. Nah, sedangkan 4,2 kan dia punya koordinat ya. Di 4x-nya, 2-nya di y. Maka kita anggap di sini x2, y2. Maka dapat ditarik garis lurus. Itu yang disebut dengan persamaan garis lurus dengan 2 titik. Jadi menghubungkan 2 titik yang saling terhubung satu sama lain. Seperti itu. Ya, coba kita lanjut. Ya, ini gradiennya. Ini ada konsep seperti ini ya. Ketika dia sudah masuk ke mana? Sudah masuk ke titik, maka gradiennya awalnya kan y bagi x, maka bisa kita turunkan ya. Di sini kita turunkan karena ada 2 titik, maka dia berlaku di mana? Nih, ini konsep saya seperti ini ya. Yang belakang dibagi yang depan. Mana yang belakang? 2 dengan 1 kan belakangan mana? 2 ya. Jadi y2-nya min y1 per x2 min x1. Jadi bisa kita simpulkan y per x kita kembangkan lagi menjadi sebuah rumus baru seperti itu. Ya, saya rasa mudah ya. Ya, coba kita masuk ke contoh soal. Ya, seperti ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik ya 1,2 dengan B 3,0. Kebayang nggak 1,2 di mana? 1 di sini, 2 di atas, di sini ya. Terus 3,0 di mana nih? Di bawah di sini. Jadi tarik garis lurus ke bawah seperti itu. Sudah bayang ya? Jangan terbalik. Jadi jangan terbalik antara 0,3 dengan 3,0. Seperti itu ya. Yang kedua, titik C di min 3,1. Di mana min 3? Min 3 di sini, 1 di sini. Jadi letaknya di sini ya. Jadi min 2,5, min 2-nya di sini, min 5-nya di bawah kan gitu. Jadi tarik garis lurus
terus. Jadi nanti kita gambarkan seperti itu ya. Oke. Coba kita bahas dulu one by one. Nah, di sini di mana letak X1 dengan Y1-nya? Nah, ini saya tuliskan ya. Ini X1, kita anggap dia sini Y1. Lalu di sini X2 ada di sini, terus Y2 seperti itu. Jadi nanti bisa kita masukkan ya, apa konsep awal dari gradien? Y per X. Kembangkan menjadi Y2 min Y1. Yang belakang dikurangin yang depan. Nah, seperti ini ya. Ini yang tadi kita bahas ya. Gimana caranya? Mana Y2-nya? Masukkan ya 0. Y1-nya berapa? 2. 0 dikurangi 2 min 2. X2-nya 3. X1-nya 2. Jadi 3 kurangi 1 2. Jadi min 2 bagi min 2 sama dengan min 1. Jadi kemiringan dia itu adalah min 1. Nah, lagi-lagi nanti kalau kita kembangkan lagi di trigonometri, dia pasti mempunyai sudut seperti itu. Jadi min 1 itu sudutnya berapa sih? Nanti itu pembahasan di trigonometri di lanjutan seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut. Yang nomor 2. Ya, min 3-nya kita anggap dia X1, 1-nya itu kita anggap dia Y1. Untuk D2-nya X2, min 5-nya Y2. Ya, jadi konsepnya sama kayak tadi ya. Yang belakang dibagi yang depan. Mana Y2-nya? Y2-nya berarti min 5. Terus Y1-nya min 1. Ingat, min 1 min 5. Kamu ngutang 5, ngutang lagi 1. Makin banyak utangnya, makin banyak jadi min 6. Lalu X2-nya min 5, X2-nya min 2, terus min. Nah, ini X1-nya apa? Min 3. Jadi min kali min di sini apa? Jadi plus. Jadi min 2 plus 3 sama dengan, nih saya cocok dulu nih supaya kamu nggak bingung ya. Jangan sampai nanti nggak paham lagi antara min dengan min gini. Jadi ini kalau ini ketemu dia pasti apa? Jadi positif. Jadi ke sini nanti ujungnya. Jadi min 1 min 5 jadi min 6. Min 2 plus 3. Kamu ngutang 2, punya uang 3 dibayar, tinggal berapa? Tinggal 1 tetap. Jadi min 6 dibagi 1 adalah min 6. Ya, saya rasa ini mudah. Jadi berapa kemiringan garisnya? Min 6 seperti itu. Ya, saya hapus ya. Ya, begitu. Ingat, jangan pernah menghafal rumus, tapi pahamin konsep seperti itu ya. Lanjut. Ya, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Jadi yang saya bilang tadi, pertemuan kali ini saya cukupkan ke gradien persamaan yang standar AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan kedua titik yang saling terhubung satu sama lain. Jadi next time saya akan bahas tentang gradien yang berupa sejajar maupun tegak lurus dari titik maupun garis yang sudah ada di dalam soal. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segala untuk mendapatkan konten-konten yang bermakna tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tetap semangat untuk belajar. Ya, dadah.